Apa kata Imam Ghazali menurut Pak Mahfud MD? Mengatakan begini, fasadul ra'iyah bifasadil umaro. Rusaknya satu bangsa itu karena rusaknya pejabat, rusaknya pemerintah, makanya rakyat rusak. Nah, rusaknya pejabat, pemerintah itu karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama itu karena ulama atau ilmuwan yang disebut Pak Mahfud sudah gila harta, gila dunia, bermewah-mewah. No, yang bergelar ulama hati-hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini gue tuh ngelihat ada cuitan dari Ustadz Muhammad Asewat ya. Ini tentang video Pak Mahfud nih. Nasihat tentang rusaknya rakyat karena kerusakan dalam kurung kerakusan para penguasa. Semoga para pejabat pemerintah merenung dan mengambil hikmah dari nasihat beliau ini. Ya Pak Mahfud itu nasihat. Gua quote tweet itu. Gua bilang keren Pak Mahfud ya. Gua tag Pak Mahfud MD pas ngomong begini ya. Kalau sekarang gimana guys? Gua nanya gitu. Soalnya Pak Mahfud itu dulu kalimatnya banyak itu yang menjadi kontroversi sampai akhirnya jadi perdebatan kan sama Pak Rizal Ramli kalau nggak salah ya. Yang masalah apa? Kalau ada malaikat masuk ke sistem jadi iblis itu kan akhirnya jadi ramai. Itu konteksnya beda begitu. Adalah sekarang kita lihat yang ini nih. Yang ini keren nih. Dulu Pak Mahfud dulu. Sekarang nanti kita lihat netizen ya. Ini dulu. Kita dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali, seorang hujatul Islam yang sangat terkenal itu pernah Imam Ghazali. Ini kenapa gue potong-potong karena di belakangnya ada musik. Ya kalau musik itu kalau itu nanti kena copyright. Jadi gue berusaha motong-motongnya gini, bukan motong videonya, bukan. Motong videonya gue reaksi begini. Supaya nggak ada kena copyright, videonya utuh yang gue dapet nih. Yang di sini masalah ucapannya Pak Mahfud MD tentang Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali menurut Pak Mahfud MD? Mengatakan begini, fasadul ra'iyah bifasadil umaro. Rusaknya satu bangsa itu karena rusaknya pejabat. Wa fasadul umaro bifasadil ulama wa fasadul ulama Ya. Dan rusaknya umarok karena rusaknya ulama. Dan rusaknya ulama bil mal karena cinta harta.
rusaknya masyarakat, rusaknya tingkah laku masyarakat itu di dalam bernegara karena pemerintahnya yang rusak. Kan benar, rusaknya rakyat ya. Maknanya sama ya guys. Pemerintah itu rusak karena ilmuwannya rusak. Ulamanya rusak ya. Ulama itu ilmuwan ya. Ilmuwan itu rusak karena ilmuwan itu cinta harta. Sehingga Ilmuwan itu, ulama itu rusak karena ulama itu cinta harta. Ya, jadi pangkalnya ya ulama cinta harta ya. Jadi pemerintah rusak itu karena ulama cinta harta. Ya, benar ini guys. tidak objektif, cinta kedudukan. Nah, barangkali hal ini perlu kita renungkan. Hal ini perlu kita renungkan guys. Merenung kita. Jangan ini yang sedang terjadi di Indonesia. Jangan-jangan ini yang sedang terjadi di Indonesia. Bentar, saya merenung dulu Pak. Bisa jadi ya Pak. Bisa jadi begitu ya. Iya Pak. Di mana rakyat bersikap brutal di dalam berbagai peristiwa sehari-hari. Rakyat bersikap brutal di dalam peristiwa sehari-hari. Juga peran ilmuwan sekarang ini banyak sekali diragukan. Karena Peran ulama, beliau pakai kata ilmuwan ya. Banyak diragukan. nampaknya mereka itu tidak mengeluarkan atau memberi fatwa, memberi pendapat berdasar pandangan objektif ilmiah, tetapi ulama udah nggak objektif ilmiah, tetapi sering kali berdasar pesanan. berdasar pesanan. Ulama plat merah ada ya. Jadi jangan kaget kalau ngelihat ada ulama-ulama yang gitu plat merah. Tapi gue nggak berani nilai ulamanya ya. Siapa nyebutnya nggak berani gue ulama. Cuman ya kelihatan kan kalau plat merah. Ini saya suka yang diomongin Pak. Sering kali berapa uang dia dapat untuk mengeluarkan satu pendapat hasil penelitian, hasil survei atau hasil Itu kurang lebihnya guys. Ya. Itu dulu Pak Mahfud. Coba kita para pejabat ini merenung, para ulama merenung. Jangan cuma nyalain rakyat yang brutal gitu. Rakyat ini jadi brutal karena rusaknya Umaro. Rusaknya Umaro karena rusaknya ulama. Gitu. Jadi jangan nyalain rakyat mulu. Gitu ya Pak Mahfud ya. Iya Pak Mahfud yang ngomong. Jadi Pak Mahfud nggak boleh nyalain rakyat. Nggak boleh ya Pak. Menurut Imam Ghazali. Dan kita renungkan. Lalu apa kata netizen Twitter? Let's go to Twitter kalau gitu. Nah, kita udah di Twitter ya guys. Itu videonya Pak Mahfud tadi. Kita lihat apa komentar netizen ya guys. Aduh, iya. Pokoknya kata Pak Mahfud ini mengutip kalamnya Imam Ghazali radhiyallahu an. Bahwasanya rusaknya rakyat itu ya karena rusaknya Umaro karena rusaknya ulama. Ini jangan dikit-dikit nyalain rakyat dah gitu. Kalau ngeliat rakyat brutal atau apa itu, coba lihat itu para Umaro. Kalau lihat Umaronya begitu, lihat ulamanya. Kalau ulamanya udah bermegah-megahan, ulamanya udah enak-enakan, udah cinta dunia, cinta harta ulamanya, ya jangan nyalain rakyat kalau rakyatnya brutal gitu ya. Kurang lebihnya ini saya menafsirkan apa ucapan Imam Ghazali yang ada disebut oleh Pak Mahfud MD. Ya. Ya jadi rakyat jangan mulu disalahin dah. Kita lihat komentar netizen guys. Hahaha. Saiki wis lali karo omongane be, sudah nyebur ke kolam harus manut junjungannya. Nah, tuh. Sekarang udah lali, udah lupa sama omongannya be, udah nyebur ke kolam harus manut sama junjungannya itu. Masa begitu Pak Mahfud? Kan Pak Mahfud ngerti kalamnya Imam Ghazali. Enggak lah. Ya, atau gimana menurut kalian guys? Yang jelas bukan Mahfud yang dulu. Mahfud yang dulu wajah cerah, tidak kumal, kusam seperti sekarang. Maaf Pak Prof. Iya Pak Prof itu minta maaf, jangan baper Prof. Apakah Bapak ini yang fitnah malaikat ya? Maksudnya, fitnah malaikat dong. Malaikat kalau masuk ke sistem. Itu kan perumpamaan. Majas itu majas. Fitnah malaikat dong. Cangkemnya bosok, aduh, mulutnya busuk katanya. Itu katanya itu Pak, enggak lah.
Mudah-mudahan kita semua hidayah ya Pak ya. Rusaknya rakyat itu karena rusaknya Umaro Pak. Aduh, amnesia. Amnesia itu lupa ingatan ya? Enggak lah. Kalau memang beliau lupa ingatan, kita ingatkan sekarang. Mari kita bercermin dan renungkan Pak MD. Iya, kalau gua nggak perlu cermin ya, karena di depan gua ada kamera dan gua ngelihat muka gua sendiri gitu. Iya, tapi merenung, ayo merenung kita. Rusaknya rakyat bernegara itu karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pejabat pemerintah itu karena rusaknya ulama. Ulamanya itu rusak karena cinta harta, cinta dunia, cinta uang. Jadi pangkal rusaknya itu sebetulnya ulama cinta uang gitu. Coba ulamanya nggak cinta uang, umaroknya benar tuh. Kalau umaroknya benar, rakyatnya benar juga. Nah ini berarti Pak Mahfud menegur ulama ini. Lewat kalamnya Imam Ghazali kan gitu. Direnungkan dulu ya Pak Mahfud ya. Iya direnungkan, dilepeh dilepeh. Dilepeh itu kalau udah masuk mulut terus udah dikunyah terus dikeluarin gitu. Itu dilepeh namanya. Ya dilepeh. Gitu. Ulama-ulama berfatwa katanya tadi kan ya tergantung pesanan ilmuwan ya kan survei apa semua dia pakai kata ilmuwan lebih luas itu ya. Dilepeh dilepeh. Iya udah ya dilepeh. Kok dilepeh mulu gue ya? Tergantung yang bayar. Emang ada yang bayar ya? Ada ya? Oh, nggak tahu gue siapa yang bayar ya. Mahfud yang dulu beda dengan Mahfud yang sekarang. Beda ya? Iyalah, ada perubahan guys. Perubahan, nggak tahu itu perubahannya positif atau negatif. Wallahu a'lam. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Tapi kalau gue kayaknya aku yang dulu juga aku yang sekarang sama-sama ngopi. Aduh. Ini siapa lagi yang ngomong pinter gini? Ya itu kan Pak Mahfud MD gimana sih? Pak Mahfud MD itu guys. Saat masih sehat. Emang sekarang sakit? Masa? Enggak. Enggak. Sehat. Lu percaya? Kagak. Buset. Enggak percaya. Gue percaya. Waktu Pak Mahfud ngomong yang ini percaya gue. Iya Imam Ghazali radhiyallahu an itu ngomong bahwasanya rusaknya rakyat ya karena rusaknya umaro, rusaknya pejabat, rusaknya pemerintah, makanya rakyat rusak. Nah rusaknya pejabat, pemerintah itu karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama itu karena ulama atau ilmuwan yang disebut Pak Mahfud sudah gila harta, gila dunia, bermewah-mewah. No, yang bergelar ulama hati-hati. Ya jangan bermewah-mewah. Itu yang menyebabkan rakyat rusak dah tuh. Rusak gara-gara jilat habis, jilat otak kering, lalu halu. Yang salah benar, yang benar salah. Ya ulama. Entahlah iya entahlah sayang. Entahlah. Mau gimana lagi, jalani aja. Kita jalani aja, sabar dan tetap berjuang. Udah itu aja. Alah, apa takdir Allah, yang penting berjuang kita nggak diem. Mengsengsarakan, mengsesarakan. Gua ngebaca aja susah guys. Mengsengsarakan, apakah? Hah, ya itu dah. Sekarang mah jadi iblis, masa? Enggak lah, masa jadi iblis itu kan beda konteks. Sekarang air ludah rasa susu. Oh, air ludah rasa susu dijilat kembali gitu ya, Pak? Oh, sekarang gitu ya. Bisa dijual dong ludah. Ngopi deh ya. Wah ini. Sekarang mungkin itu karena dia di caps lock ya. Sekarang mungkin sudah jadi manusia bermuka dua dan berkepribadian ganda. Waduh, berkepribadian ganda, bipolar dong. Iya deh. Masa iya bipolar? Sekarang ya beda lagi lah.
Konteks katanya. Oh, sekarang konteks. Iya, 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 iya. Konteks itu penting, guys. Konteks itu. Ya. Waktu belum jadi menteri. Oh, itu waktu ngucapin belum jadi menteri itu ya? Oh. Sekarang mah pelangap longo, triple H, hahaha gitu ya. Hahaha, ya 3 tuh. Mm-mm. Sekarang mah pelangap longo, hahaha karena caps lock. Itu kan dulu, tapi sekarang sih beda lagi ceritanya. Masa beda? Oh. Waktu mukanya masih diselimuti cahaya, coba sekarang Babe perhatiin, udah gelap beh. Masa? Oh, cahaya karena kena sorot lampu guys, cahaya. Gue juga kan mungkin aslinya gelap karena di depan gue ada lampu nih, makanya jadi sorot cahaya. Nah, konon sebelum wabah menyerang beliau, wabah, waduh, wabah apa nih? Aduh, waduh munafik, sampai munafik. Lihat dari kecerahan mukanya aja sudah kelihatan beh. Iya pengaruh lampu guys, atau mungkin apa ya? Kalau cewek itu kan pakai krim malam, dini hari, subuh, duha, krim itu, krim yang waktu-waktunya itu, iya kan? Aduh, krim 5 waktu, krim 5 waktu. Tapi kayaknya krim bisa ada 7 waktu ya. Kenapa ya aku malas mendengar omongan orang yang inkonsisten begini ya? Ya, ambil baiknya, buang buruknya gitu. Sampai rokok gue mati guys. Pengaruh kacamata yang sekarang dipakai kayaknya. Bisa jadi ya, pengaruh kacamata. Gue kalau lepas nggak bisa baca tulisan lu ntar. Harus pakai gitu. Yang menjauhkan dari sang penciptanya memang cuan-cuan yang super kotor. Di mata udara putih. Kan intelnya Tuhan, kok tahu. Nah, iya, jadi kalau nanti deh kita simpulin ya. Kita berusaha untuk menyimpulkan walaupun agak susah karena gua orang bodoh, ya kan? Sekarang yang rusak para komentatornya. Duh, yang ngomong dong. Lucunya anak soleh. Sekarang udah rusak kah? Mari kita berpikir. Ya, lihat sendiri. Jadi kesimpulannya begini guys. Kalau dari ucapan Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Mahfud MD tadi, rusaknya rakyat, perilaku brutal apa semua ini karena rusaknya Umarok, pejabatnya rusak. Jadi yang penyebab rakyat begini ya rusak itu karena pejabatnya. Nah, pejabatnya rusak itu karena ulamanya, ilmuannya rusak. Karena cinta harta, cinta dunia, ulamanya berbicara, ilmuannya berbicara. Bukan lagi karena kebenaran tapi karena pesanan. Jadi jangan pernah nyalain rakyat sebenarnya kalau umpamanya rakyatnya rusak. Karena sumber kesalahannya itu ada pada ulama yang cinta dunia, ilmuwan yang cinta dunia sehingga membuat para umaro itu jadi rusak juga dan menyebabkan rakyatnya rusak. Jadi sebenarnya siapa yang rusak paling utama? Jawab dengan komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo. Minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya terus di dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal